Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh rekan kami. Kepada Bapak Dhani, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin secara Islam. Bapak Ibu hadirin yang beragama lain, mohon untuk berkenan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami sembahkan kehadirat-Mu karena atas berkat rahmat-Mu lah kami dapat bertatap muka pada hari ini untuk menyelenggarakan kegiatan fokus group discussion hukum kesehatan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai tambahan wawasan dan khasanah keilmuan untuk kami. Ya Allah yang Maha Pemberi karunia, berilah kami karunia-Mu, beribukalah pikiran kami, mengaturkanlah lidah kami, mudahkanlah langkah kami dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkailah kami selalu dengan takdir-Mu, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta senantiasa mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Ikatan Alumni Magister Ilmu Hukum. Kepada Bapak Dr. Sigit Lesmono Jati, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Bupati Kota Waringin, Bapak Haji Halikinor, SHMM, ya, yang kami sangat apresiasi sekali, yang kami hormati, ya, karena di tengah-tengah sibuk beliau dengan menyempatkan diri untuk memberikan ilmu serta memberikan arahan pada kita semua yang nantinya. Yang kami hormati Ibu Dekan, yang kami banggakan juga ya dengan luar biasa membawa sivitas akademiknya sehingga progresnya luar biasa. Kami sangat salut ya dengan Bu Dekan, Dr. Komariah, ya. Sangat bangga sekali punya dekan seperti Ibu Komariah ini. Ya. Beliau sudah kami anggap sebagai ibu sendiri, ya, bimbing kami pada saat kuliah dulu. Ya. Kemudian yang kami hormati para dosen tua sebagai jajarannya, yang kami hormati narasumber Dr. Franky Sumarli SPOG, konsultan MH. Yang kami hormati para penanggap, yaitu Dr. Yesi Ramawati, spesialis Opjin, kemudian Dr. Aji Bayu Kurniadi, ya. Yang kami hormati pula seluruh pengurus, ya, yang juga luar biasa, ya, dengan dedikasinya ya, selama ini. Dan juga akan banggakan seluruh peserta FGD pada malam hari ini. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, ya, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir bersama dalam FGD ini. Ini yang sudah keempat kali mungkin ya Pak Pamengari, ya. Memang pada malam ini kita
agak sedikit ini ya, karena Prof. Huda tidak hadir, ya semoga beliau segera diberikan kesembuhan ya. Kami sebagai alumni ini melihat progres yang luar biasa ya, yang dibawa oleh Bukom selalu dekan, sangat bangga ya, karena semakin eksis ya, kemudian dengan inovasi-inovasinya ya. Yang kedua, kami juga bangga kepada para mahasiswa ya. Kami amati progresnya juga, mereka ini sangat serius ya. Dan kalau dibandingkan ya, kami sangat sadar diri ya dengan kondisi kami pada saat itu ya. Jadi kualitas mahasiswa saat ini saya merasa lebih bagus lah dari awal-awal kami masuk dulu ya. Dan ini perlu aplaus lah ya bagi para pendidik ya dan mahasiswa yang memang menyesuaikan dengan kurikulum yang ada serta pola atau dinamika yang ada ya di Sivitas Akademika Magister Hukum Universitas Andalas Surabaya. Topik kali ini pada FGD ini sangat bagus ya, karena berkaitan dengan dinamika pelayanan kesehatan pada yang sudah menjadi sistem ya, kesehatan nasional, di mana diawaki oleh BPJS ya, dengan naungan aturan-aturan regulasi yang dari Kemenkes gitu ya, sehingga aturan-aturan itu selalu dinamis ya, berubah ya, menyesuaikan, dan tentunya itu bertujuan untuk kebaikan baik pemberi layanan maupun penerima layanan ya, baik itu dokter frontliner, dokter umum ya, dokter spesialis maupun dokter konsultan, dan juga memberikan manfaat atau keselamatan bagi pasien ya, sehingga harapan kami dari FGD ini juga nantinya akan memberikan suatu rekomendasi ya, manfaat ya, sehingga bagi stakeholder ya, dan juga mungkin kalau ada masyarakat umum ya semakin bagus karena memberikan edukasi juga ya, sehingga paham akan hak dan kewajiban ya, karena kalau kita bicara hukum itu pasti ada klausul hak dan kewajiban para pihak ya, sehingga hal ini menjadi sama persepsinya ya, sehingga antara pemberi dan penerima dapat mewujudkan tujuannya ya, yaitu kesembuhan pasien ya, dengan upaya kesembuhan pasien ya. Jadi memang kesembuhan itu datangnya dari Allah, namun upaya itu tetap dilakukan ya. Saya rasa ini sambutan kami ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bupati Kota Waringin Bapak Haji Halikinor SHMM ya, yang berkenan hadir ya, dan untuk memberikan arahan pada kita semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Dekan. Yang pertama kepada Bapak Haji Halikinor SHMM selaku keynote speaker. Baik, secara simbolis kami serahkan kepada Bapak Halikinor SHMH. Mohon diterima Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu, saya terima sertifikatnya. Terima kasih. Mohon izin Ibu untuk kami ambil dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada Bapak Dr. Franky Sumarli, SPOG Konsultan MH, selaku narasumber. Baik, saya serahkan kepada Dr. Franky Sumarli, SPOG MH.
terima kasih telah berkenan menjadi narasumber di forum ini. Mohon diterima, Dok. Baik, mohon izin untuk kami dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Dokter. Untuk selanjutnya, sesi foto bersama. Mohon agar semua peserta menyalakan kamera. Baik, di layar kami ada 3 slide. Kami mulai dengan slide pertama. 1, 2, 3. Baik. Slide selanjutnya, slide 2. 1, 2, 3. Baik, slide terakhir, slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Haji Halikinor SHMM yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Bapak Bambang Arianto SHMH kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan FGD dengan topik pelindungan hukum dokter spesialis obstetri dan ginekologi, kelebihan jam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dan alhamdulillah telah hadir juga di hadapan kita Bapak Haji Halikinor sebagai keynote speaker, lalu juga ada narasumber Dr. Franky, ada penanggap Dr. Yesi, dan Dr. Aji Bayu. Alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam acara yang sederhana ini. Ya, semoga acara malam ini bisa memberikan pencerahan kepada kita yang membidangi hukum kesehatan. Ya, karena memang kami berusaha mengelaborasi kajian-kajian yang berkaitan dengan hukum kesehatan. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa telah hadir di hadapan kita Bapak Haji Halikinor. Kalau kita lihat dari CV beliau, mohon izin saya share screen. Beliau adalah kelahiran dari Baru Kabupaten Barsel tahun 62. Lalu kalau melihat dari riwayat jabatan, beliau mengawali dari jabatan paling dari bawah, dari kantor camat, naik menjadi dikasih kantor camat, bahkan naik ke kepala bagian administrasi pemerintahan umum Sekda, dan lalu di jabatan tertinggi di PNS yaitu di sekretaris daerah. Dan alhamdulillah dari pengalaman beliau merangkak dari jabatan ini, beliau bisa terpilih sebagai Bupati Kota Waringin Timur hingga saat ini, dan semoga beliau bisa terus menjaga amanat sebagai bupati dan bisa menjalankan amanat ini dengan baik. Dari riwayat pendidikan, beliau dari SD ada di SDN Baru, lalu Buntop, SMA di Palangkaraya, dan beliau juga pernah menempuh pendidikan sarjana hukum di Sampit, lalu juga di Magister Manajemen Unda Sampit. Nah, jadi ini berikut beberapa jabatan-jabatan organisasi yang beliau pegang mulai saat ini, karena memang sebagai jabatan bupati beliau banyak memegang jabatan-jabatan organisasi mulai dari Ketua Umum LPTK, bahkan yang berkaitan dan topik kita hari ini adalah Ketua Dewan Pengawas RSUD Dr. Murjani. Sehingga berkaitan dengan topik ini pasti beliau juga sudah punya pengalaman, wawasan ataupun pemberian pencerahan terhadap bagaimana perlindungan hukum dokter spesialis. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Haji Halikinor untuk memberikan keynote speaker-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah dan seluruh jajaran para dosen. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, para undangan yang berhadir di virtual meeting FGD malam ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmatnya di malam hari ini kita masih diberikan rahmat kesehatan sehingga dapat bertemu dalam fokus grup diskusi FGD ini dengan secara virtual. Dan ini salah satu mungkin hikmah dari adanya COVID-19 yang melanda dunia dan kita di Indonesia, sehingga yang dulu kita sering kalau ada kegiatan langsung tatap muka, saat ini sudah bisa dengan kemajuan teknologi dengan jarak jauh dengan sistem virtual. Kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan kami diberikan kesempatan ini yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang harus dilindungi, dipelihara, dan ditingkatkan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dan untuk Kota Waringin Timur khususnya, saya bicara untuk Kotim, sesuai dengan visi dan misi Bupati, pembangunan kesehatan di Kabupaten Timur diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman, dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, permasalahan malam hari ini yang kita bicara tentang perlindungan hukum terhadap dokter, spesialis obstetri dan ginekologi atau kelebihan jam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dan ini memang yang dialami juga khususnya kami yang ada di Sampit atau Kota Waringin Timur, yaitu kelebihan jam pelayanan ini. Karena ini kalau saya melihat ini permasalahan dimulai dari memang terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Ini karena penempatan dokter spesialis ini tidak merata khususnya di Indonesia, apalagi kami yang notabene di Kalimantan ini juga cukup tertinggal, sehingga lebih banyak kalau kita melihat dari data yang ada, lebih banyak dokter spesialis itu berada di khususnya perkotaan, terutama yang di Pulau Jawa. Nah, ini yang mengakibatkan keterbatasan sumber daya manusia khususnya dokter spesialis itu membuat jam pelayanan itu melebihi ketentuan, melebihi yang seharusnya. Ini yang sering terjadi. Khususnya di tempat kami itu dengan jumlah penduduk kurang lebih yang terdata saat ini yang sudah memiliki kartu tanda penduduk dengan elektronik itu sudah 486.000 lebih. Ditambah dengan kebetulan daerah kami juga termasuk daerah yang terluas perkebunan kelapa sawit dengan 58 perusahaan sawit, itu jumlah penduduk dengan yang ada di sawit itu kurang lebih 600.000 lebih. Ini untuk Kabupaten Kota Timur. Belum lagi kami juga melayani rujukan dari Kabupaten Katingan dan Seruyan, Pemekaran dari Kabupaten Kota Timur. Di samping itu juga ada dari kabupaten lain. Nah, ini dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, sehingga itu membuat kelebihan jam pelayanan. Bahkan kadang-kadang dokter spesialis ini harus 1 kali 24 jam melakukan pelayanan. Akibat dari itulah, ya selaku manusia biasa, kan sering terjadi ya karena kecapean, mungkin keterbatasan manusia itu bekerja, ini yang mengakibatkan kadang-kadang itu pasien yang dilayani itu mengalami permasalahan, entah karena waktu pemeriksaan atau apa, sehingga dalam perjalanan ada saja yang mungkin meninggal dunia. Bisa saja itu tidak karena kesalahan dokter, tapi memang terlambat dibawa ke rumah sakit karena luasnya wilayah kami ini luasnya kurang lebih 17.000 km dengan daerah yang jangkauan geografisnya itu sangat jauh dan infrastruktur jalan pun belum memadai.
kadang-kadang dibawa ke rumah sakit sudah kondisinya sudah dirujuk itu sudah dalam kondisi parah. Nah ini kalau meninggal sering dokter ini digugat oleh pihak keluarga dianggap malpraktek. Nah ini yang terjadi. Nah sehingga kami khususnya di Rumah Sakit Dr. Umum Murjani Sampit ini berupaya bagaimana karena selama ini dokter yang digugat ini menghadapi sendiri proses hukumnya. Jadi dia menghadapi sendiri proses hukum yang ada sehingga ya ini seolah-olah tidak ada perlindungan hukum bagi dokter spesialis. Sementara dengan kelebihan jam pelayanan itu melebihi dari batasan kemampuan seorang manusia itu bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan itu tadi. Nah, sehingga kami berharap nanti solusinya itu pertama, kalau kami menyarankan harusnya ada regulasi khusus terutama untuk daerah-daerah khususnya di luar Pulau Jawa yang pertama dari sumber daya manusianya terbatas, begitu juga di dukungan peralatannya yang mungkin belum secanggih yang ada di kota. Ini harapannya ikatan dokter ini bagaimana ada perlindungan hukum, ada ketentuan regulasi khusus yang melindungi bahwa dokter spesialis ini khususnya yang di bidang obstetri dan ginekologi ini ada perlindungan hukum khusus, ada kekhususan yang bahwa kalau terjadi seperti itu betul-betul diteliti apakah itu karena kelalaian atau mungkin karena memang si pasien sudah kondisinya parah atau memang itu tadi karena kelebihan jam pelayanan keterbatasan kemampuan seorang dokter ini mengakibatkan terjadi yang dituduh malpraktek. Nah, jadi harapan kita ke depan mungkin ini melalui Universitas Hang Tuah ilmu hukum ini bagaimana mengkaji regulasi untuk melindungi dokter yang kelebihan jam pelajaran, termasuk juga untuk penghasilannya. Penghasilannya itu supaya dengan kelebihan itu betul-betul dihargai atau diberi reward terhadap dokter spesialis tersebut. Nah, khusus untuk kami di Kabupaten Timur, khususnya di Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit ini dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis, tidak hanya yang spesialis kandungan ini, kami juga berusaha pertama kita memberikan fasilitas, yaitu dengan menyiapkan rumah dinas dan mobil dinas, khususnya untuk Kabupaten Timur, termasuk juga kita menaikkan insentif atau tunjangan khususnya untuk dokter spesialis. Ini sudah kita upayakan. Dan kita juga memberikan kesempatan untuk peningkatan kompetensi, pemenuhan hak-hak dengan ketentuan yang berlaku, kebijakan terkait TPP, insentif fasilitas tenaga kesehatan tersebut, itu ditetapkan di peraturan Bupati. Dan kita juga sudah melakukan kerjasama atau MOU dengan pertama Universitas Gadjah Mada, itu khususnya Fakultas Kedokteran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia ini. Dan kita pun mulai tahun depan itu sudah mulai menganggarkan untuk membantu dokter yang mengambil spesialis ini dibantu biaya oleh pemerintah daerah. Kita juga menjalin kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Nah, harapan kita dengan memaksimalkan penambahan sumber daya manusia ini paling tidak kelebihan jam pelayanan itu bisa kita atasi walaupun tidak sepenuhnya. Nah, inilah yang terjadi khususnya daerah kami di Kabupaten Kota Timur dan di Kota Sampit. Karena keterbatasan itu saya melihat tadi yaitu dari awalnya memang penempatan dokter spesialis ini tidak merata di Indonesia. Mungkin jumlahnya cukup banyak, tapi karena banyak di Pulau Jawa, sehingga di daerah khususnya Kalimantan itu sangat terbatas. Nah, itu yang permasalahannya ada. Jadi harapan kita dengan FGD ini mungkin dari Universitas Hang Tuah bisa sebagai pioner atau pemberkasa bagaimana membuat regulasi untuk perlindungan terhadap baik itu perlindungan hukum maupun ya reward atau penghasilan yang dipakai dari kelebihan jam pelayanan itu. Itu secara umum yang kami sampaikan. Terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Bupati. Memberi gambaran ya bagaimana kondisi wilayah di sana dan juga bagaimana kondisi dokter spesialis. Ya, makanya tadi Pak Bupati memberikan penawaran yang mau jadi dokter spesialis sudah disiapkan
rumah dinas, mobil dinas, dan insentif ya, agar dokter-dokter spesialis yang masih muda-muda ini mau ada tinggal di Kota Waringin, Kalimantan Timur, sehingga kebutuhan dokter spesialis itu bisa terpenuhi di sana. Oke, terima kasih Pak Bupati atas keynote speaker-nya. Saya lanjut ke narasumber, yaitu Dr. Franky. Maaf, saya share ini dulu. Ya, narasumber berikutnya adalah Dr. Franky Sumardi, SPOG, Magister Hukum. Nah, beliau kelahiran di Manado 13 Desember 72. Pangkat dan golongan adalah pembina utama 4E. Pendidikan di S1 kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado, lalu juga spesialis kandungan dari Fakultas Kedokteran Unhas Makassar, konsultan Objinsos dari UGM, dan S2 Magister Hukum Hang Tua. Bahkan sekarang mengambil S1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Habaring Hurung Sampit. Ya, karena saking tertariknya habis belajar S2, merasa ilmunya kurang, beliau langsung ngambil S1. Ini semangatnya cukup bagus ya, Dr. Franky. Nah, berkaitan dengan topik yang hari ini, memang kebetulan beliau melakukan riset dan penelitian berkaitan dan kelebihan jam pelayanan ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Franky untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Ari atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari pada kesempatan ini kita memberikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti acara pertemuan yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum, program studi Magister Hukum untuk Sang Tua bekerjasama dengan Ikatan Alumni untuk Sang Tua Surabaya. Yang terhormat Pak Bupati Kota Waringin Timur, Bapak Haji Halikin Nur, SHMM, yang telah berkesempatan hadir meluangkan waktu pada malam hari ini untuk mengikuti acara ini sebagai keynote speaker. Yang terhormat Dekan Dr. Komaria SHMH sebagai penyelenggara acara pada malam hari ini, Bapak Bambang Ari sebagai guru-guru kami juga, ada Prof. Sutarno, yang terhormat juga Ketua Ikatan Alumni Magister Hukum, Bapak Kompol Dr. Sigit Esmono Jati, S.Sarjana Hukum, para dosen-dosen sekalian, alumni Universitas Sang Tua, serta para penanggap, Dr. Haja Yesi Ratmawati, SPOG Konsultan, Magister Hukum, dan Bapak Dr. Aji Bayu Kunyadi, serta para peserta Zoom sekalian. Saya izin untuk share screen. Baiklah, pada malam hari ini topik yang akan kita bahas adalah perlindungan hukum dokter spesialis obstetri dan ginekologi tentang kelebihan jam pelayanan di rumah sakit. Sebenarnya secara umum bukan hanya dokter spesialis kandungan aja, tapi seluruh dokter spesialis yang melayani pelayanan di rumah sakit. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa kesehatan itu merupakan hak asasi manusia, ya, di mana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
pasal 25 bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Hal itu juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28H, di mana di situ dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, dalam pelayanan itu, dokter, ya, atau perawat, atau bidan, atau tenaga kesehatan lainnya, itu memberikan suatu pelayanan yang paripurna, yaitu secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau kita masih ingat, ya, pada beberapa tahun lalu, ya, media diributkan dengan seorang gubernur, ya, yang pada saat itu berkunjung ke rumah sakit atau melakukan sidak dan mendapatkan seorang dokter tertidur pada saat malam hari. Ya, kemudian juga ada kejadian juga pada menjelang Lebaran, seorang dokter spesialis anestesi meninggal setelah melakukan tugas 2 kali 24 jam. Jadi di sini kita lihat bahwa kewajiban dokter juga selain kepada pasien juga memiliki kewajiban terhadap diri sendiri, yaitu memelihara kesehatan diri sendiri. Kenapa hal ini terjadi? Karena di Indonesia sendiri belum ada regulasi tentang aturan jam kerja dokter ataupun dokter spesialis di Indonesia yang secara jelas. Kemudian juga penelitian yang lain di luar negeri oleh Wei Xianwu di Cina pada tahun 2016 mengatakan bahwa beban kerja dokter yang berlebihan, ya, penambahan dokter yang tidak seimbang dengan kunjungan pasien, kemudian tindakan operasi dan jumlah proyek penelitian menjadikan terjadi gugatan medis pada tahun 2006 sebanyak 36 kasus dan meningkat pada tahun 2012 sebanyak 65 kasus. Hal itu yang terjadi di Eropa, di mana Lockley et al. Pada tahun 2007 mengatakan bahwa residen dokter yang sedang pendidikan spesialis yang bekerja 24 jam berturut-turut memiliki risiko tinggi dalam berbagai aspek. Di Indonesia sendiri, oleh ID melaporkan bahwa terjadi gugatan medis pada tahun 2015 sebanyak 10 kasus, kemudian pada tahun 2016 meningkat sebanyak 20 kasus, 2017 sebanyak 38 kasus, dan pada 2018 sebanyak 22 kasus. Hal itu yang terlaporkan, belum lagi kalau terjadi kasus-kasus lain yang tidak terlaporkan ke Ikatan Dokter Indonesia. Menurut data Kemenkes, jumlah dokter pada tahun 2010 itu adalah 42.467 dokter, ya, di mana data itu pada tahun 2017 meningkat jumlah dokter spesialis sebanyak 54.311, di mana dokter kandungannya Obgyn sebanyak 4.282, dokter umum sebanyak 45.387 orang, dan dokter gigi 14.307 orang. Tapi ironisnya, pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah dokter, tetapi masih terdapat 728 puskesmas di Indonesia yang belum memiliki dokter. Dan juga banyak rumah sakit yang tidak memiliki dokter spesialis kandungan. Karena kita tahu bahwa dokter spesialis kandungan ini merupakan dokter yang sangat dibutuhkan di wilayah-wilayah kabupaten atau terpencil, karena itu menyangkut kematian ibu dan bayi. Nah, menurut WHO, rasio untuk dokter umum seharusnya adalah 40 orang dokter per 100.000 penduduk,
Sedangkan untuk dokter spesialis adalah satu dokter itu melayani 10.000 penduduk. Tapi pada kenyataannya masih belum terlaksana dengan baik. Pada tabel ini kita bisa melihat ya, sebaran dokter spesialis obstetrik dan ginekologi di Indonesia, ya, dari 4.000 hampir 5.000 orang anggota, maka semua itu bertumpuk di DKI Jakarta. Ya, sebanyak 849 orang bertumpuk di DKI Jakarta, kemudian kedua di Jawa Barat 642, kemudian Jawa Timur 570, dan Jawa Tengah 460. Sedangkan di kota-kota lain, yang terkecil itu di Gorontalo. Cuman 10 orang dokter spesialis. Sedangkan di wilayah kami, di Kalimantan Tengah, masih terdapat 32 orang dokter spesialis. Jadi memang penyebarannya tidak merata. Usaha-usaha sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat juga, dengan ada program WKS, ada program Dokter Nusantara, tapi toh belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Nah, ini kita dapat masalah ya, yang harus kita pecahkan bersama, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun ID, di mana kita belum memiliki landasan hukum yang mengatur pelayanan dokter spesialis secara umum maupun dokter spesialis obstetrik dan ginekologi di rumah sakit. Kemudian hal kedua adalah perlindungan hukum terhadap dokter spesialis yang melakukan pelayanan melebihi ketentuan perundang-undangan. Nah, di sini kita lihat ya, ada landasan hukum ya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, di mana di situ pada pasal 77 ya. Nah, ini definisi dulu ya, ini definisinya ya. Jadi definisinya yang kita ketahui bahwa tenaga kerja itu adalah seseorang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi dokter di sini merupakan penghasil jasa. Jadi termasuk sebagai seorang tenaga kerja. Nah, sedangkan ini perusahaan, ya, setiap bentuk badan hukum, ya, milik perseorangan maupun milik persekutuan atau milik badan hukum, baik pemerintah ataupun swasta, merupakan suatu perusahaan. Nah, di sini pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dikatakan bahwa waktu kerja untuk tenaga kerja adalah 7 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari kerja. Sedangkan untuk 6 hari kerja adalah 8 jam per hari atau 40 jam seminggu. Selain itu, ada dasar juga, dasar hukumnya adalah Undang-Undang PNS, ya, Undang-Undang ASN, ya. Di sini Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, di mana pada PP nomor 53 tahun 2010 dikatakan bahwa salah satu kewajiban seorang PNS adalah masuk kerja dan mentaati jam kerja. Sedangkan jam kerja itu, ya, menurut peraturan pemerintah, keputusan Presiden tahun 68 tahun 95 dikatakan bahwa jam kerja seperti yang tertera yaitu 37,5 jam per minggu. Nah, ini tergantung juga dari pemerintah daerah, biasa ada aturan kerja untuk yang 5 hari kerja dan 6 hari kerja. Nah, selain itu juga kita akan lihat bahwa regulasi jam kerja dokter di negara lain. Ya, di sini Indonesia jam kerjanya belum diatur. Ya, yang sudah ada adalah jam kerja sebagai seorang ASN dan sebagai tenaga kerja. Sedangkan di Filipina sendiri,
jam kerja itu tidak boleh lebih dari 8 jam sehari. Bila melebihi jam kerja, ada kompensasi 30% dari upah reguler. Dibandingkan negara Thailand, yang juga masih sama-sama negara Asia, bahwa jam kerja reguler untuk dokter tidak boleh lebih dari 40 jam seminggu. Dan shift dokter UGD tidak boleh lebih dari 16 jam berturut-turut. Nah, sedangkan ada aturan lain juga, bahwa dokter usia lebih dari 55 tahun dapat dibebaskan dari jam kerja reguler. Sedangkan di Eropa sendiri, rata-rata membatasi jam kerjanya 48 jam seminggu. Dengan jaga malam 8 jam seminggu, istirahat 24 jam per minggu, dan hak mendapat 11 jam istirahat dalam satu hari. Dan hak minimum 20 menit beristirahat setelah kerja 6 jam. Nah, di sini kita lihat bahwa seorang dokter itu harus memiliki perlindungan baik secara ekonomis, yang tadi Pak Bupati sudah ngomong bahwa kami juga sangat bersyukur sudah diberikan fasilitas juga oleh pemerintah daerah Kota Waringin Timur, di mana kami memperoleh mobil kendaraan operasional, dapat rumah dinas, dan dapat juga insentif dan TPP. Kami sebagai PNS juga merasa sangat terbantu oleh bantuan oleh pemerintah daerah Kota Waringin Timur. Kemudian secara sosial, bahwa jaminan kesehatan dan kesempatan kerja itu perlu, ya. Kemudian juga jaminan sosial hari tua, serta adanya pemeriksaan rutin atau imunisasi bagi tenaga kerja yang berisiko. Terutama kami kalau di rumah sakit itu yang berisiko ada beberapa dokter yang berhubungan dengan bedah, itu sangat berisiko. Hampir semua dokter berisiko untuk terkena berbagai penyakit. Dan secara teknis, kita juga memerlukan keamanan dan keselamatan kerja, serta perlu perlindungan diri, serta adalah medical check up yang rutin, yang dilakukan secara rutin. Jadi kesimpulannya, bahwa landasan hukum kita sudah ada, tapi kayaknya belum bisa memenuhi pelayanan jam kerja. Jadi di sini masih ada kelebihan jam kerja, kemudian juga dibandingkan dengan negara Eropa, ya, Thailand, Filipina, itu sudah ada aturan khusus yang seperti tadi yang dijelaskan di atas. Sehingga perlindungan dokter itu, spesialis itu akan terlaksana dengan baik. Saran kami mungkin Ikatan Dokter Indonesia, POGI, atau organisasi dokter lain itu bersama-sama dengan pemerintah untuk membuat suatu regulasi khusus bagi jam pelayanan dokter, sehingga pasien safety dan dokter safety itu bisa terjaga dengan baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami berikan. Selamat malam. Oke, terima kasih Dr. Franky. Cukup lengkap, ya, luar biasa presentasinya. Ada gambaran, ada data yang menarik mengenai bagaimana kondisi jam kerja di Indonesia, ya, bahkan juga perbandingan di beberapa negara. Dan memang setelah kita lihat di aturannya normal, ya, kalau di PNS itu 40 jam per minggu, ya. Jadi setiap hari kita kerja 8 jam, tapi memang dalam kenyataan di lapangan bisa melebihi itu. Jadi aturan itu juga sudah cukup detail. Misalnya di tingkat pelaksanaan memang agak berbeda. Nah, nanti kita akan diberikan gambaran lagi, perkembangan lagi dari penanggap Ibu Dr. Haja Yesi Rahmawati SPOG, Magister Hukum, yang juga beliau di bidang yang sama, sehingga mungkin beliau juga bisa memberikan cerita pengalaman, ya, bagaimana mengelola jam ini, apalagi Bu Yesi kan selain dokter, ibu rumah tangga dan lain sebagainya, ini bisa 8 jam lebih nih kalau lihat panggilan kerja itu kalau sebagai dokter. Nah, bagaimana mengatur kondisi ini dan juga bagaimana pengaturannya.
Monggo waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Yesi untuk menyampaikan materinya. Berikan tanggapan. Baik, terima kasih kepada moderator kita pada malam hari ini, Bapak Bambang Arianto, SHMH. Sebelumnya kami aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan dalam suasana yang membahagiakan. Sebelum kami menanggapi, mohon izin kami memberikan ucapan yang terhormat kepada Bapak Haji Halikinor SHMH, Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, yang telah sudi menjadi keynote speaker kita malam hari ini. Ini luar biasa Bapak Bupati menyempatkan diri. Kemudian narasumber hebat kita, sahabat kami, Dr. Franky Sumarli, SPOG KMH, yang telah memberikan paparannya dengan baik. Yang kami hormati Ibu Dekan, FAUHT, Ibu Dr. Komaria, SHMH, Profesor Huda, Kaprodi yang hebat untuk selalu mempersatukan alumninya, dan kita doakan beliau yang saat ini sedang harus beristirahat di rumah sakit haji. Semoga segera pulih seperti sedia kala. Prof. Sutarno Sugeng Dalu yang selalu setia mendampingi mahasiswanya, yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen FAUHT lainnya beserta jajaran dan sahabat-sahabat mahasiswa UHT yang telah hadir pada malam hari ini. Ketua Alumni FAUHT Dr. Sigit Lesmorejati MH, serta sahabat saya yang juga penanggap Dr. Aji Bayu yang sama-sama sebagai pengurus ID wilayah Jawa Timur. Sedikit koreksi dari kami, saya Dr. Yesi, spesialis obstetrik ginekologi konsultan MH Wiswa CMC, sebagai penanggap yang pada flyer tertulis di Rumah Sakit Geraha Sehat Medika. Mohon izin kami berdinas di RSUD Walijati Keraksaan Probolinggo dan Rumah Sakit Geraha Sehat Keraksaan Probolinggo. Sungguh menarik apa yang telah dipaparkan pada malam ini, dan kebetulan narasumber dan kami sebagai penanggap satu profesi, sehingga kami merasakan tidak ringannya beban tugas kami sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan di daerah. Mohon izin kami tidak mengesampingkan profesi dokter yang lainnya, akan tetapi di sini memang kami mempunyai beban moral yang sedikit berbeda dengan sejawat yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa yang kami tolong minimal adalah 3 nyawa. Nyawa ibu, nyawa bayi, dan kami sendiri sebagai penolongnya. Karena selalu deg-degan dan semoga tidak menjadikan penyakit jantung, apalagi jika mendapatkan pasien yang semestinya dapat dilakukan terencana, akan tetapi dalam kondisi yang tidak baik. Sehingga ada 3 keterlambatan yang harus kita kelola dengan baik, terlambat dikenali, terlambat dirujuk, dan terlambat mendapat layanan di tempat rujukan. Yang mana jika ada kelalaian sedikit saja yang bisa menyebabkan morbiditas dan mortalitas atau kematian pada ibu maupun bayinya, maka kami ini akan dilakukan audit maternal perinatal. Dan ini tentu sungguh menjadi beban moral tersendiri dalam kami melaksanakan tugas sebagai dokter kebidanan dan kandungan. Tidak seperti yang lainnya, karena memang kita ketahui di Indonesia ini angka kematian ibu, angka kematian bayi masih sangat tinggi. Sehingga di sini saya setuju dengan Bapak Bupati Haji Halikinor bahwa miris dengan permasalahan utama di Indonesia kita ini, bahwa pemerataan dokter memang masih belum merata. Ya, masih belum merata, sehingga saya acungkan 2 jempol buat Bapak Bupati yang cukup perhatian menyiapkan rumah dinas, mobil dinas, TPP, kegiatan peningkatan kompetensi, MOU dengan FK yang ada untuk peningkatan SDM, membantu biaya pendidikan spesialis, dan sangat berbeda dengan yang kami yang di Jawa sebenarnya Bapak. Jadi kami betul-betul berjuang sendiri. Jadi walaupun kami di Jawa, sekolah pun tugas belajar dengan biaya sendiri. Setelah itu kami kembali tanpa fasilitas apapun. Betul-betul kami bekerja hanya sebagai ASN, hanya mendapatkan gaji dan juga tidak ada tunjangan TPP yang istilahnya layak, hanya sedikit sekali, hanya gaji ditambah, mohon maaf, 2 juta sebagai PNS. Sehingga memang betul-betul kami di sini mencari sendiri. Sehingga untuk tingkat kesejahteraan pun betul-betul kami memanfaatkan jadi 3 SIP yang ada. Sehingga satu pertanyaan buat Bapak
Bupati, bagaimana di Kota Waringin Timur, apakah memang kaya sekali sehingga di sana mampu memberikan tunjangan yang cukup besar dan perhatian terhadap PNS-nya. Bahkan saya salut, saya melihat tadi level PNS dari Dr. Freddy pun sudah sampai di paling tinggi level 4E. Sedangkan kami di sini sulit sekali. Jika tidak berusaha, maka mungkin pangkat kami juga tidak akan naik. Sehingga kami sebelum melanjutkan ke Dr. Freddy, mungkin Bapak Bupati berkenan memberikan petunjuknya sehingga kami bisa menyampaikan apa-apa yang ada di wilayah lain untuk kami sampaikan ke daerah kami sehingga ada gambaran dan mungkin juga sangat bermanfaat buat di daerah yang lainnya karena sungguh di sini ini sangat berbeda Bapak. Mohon izin kalau diizinkan Bapak moderator untuk dijawab terlebih dulu oleh Bapak Bupati. Matur nuwun. Oke, monggo Pak Bupati. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang kalau kita bicara anggaran, Kota Timur itu APBD-nya baru 2,3 triliun. Jadi sebenarnya untuk luasan wilayah dan kebutuhan pembangunan infrastruktur itu masih jauh. Tetapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masalah kesehatan menjadi urusan wajib dan memang menjadi hak yang betul-betul hak hakiki dari setiap orang. Sehingga ini menjadi perhatian kita. Makanya kita, khususnya di Kota Timur itu, kita berusaha semaksimal mungkin memberikan fasilitas khususnya tidak hanya kepada dokter kandungan, tetapi juga semua dokter spesialis. Tunjangan TPP itu kita naikkan jadi sekarang ini 35 juta Bu per bulan. Itu untuk TPP-nya. Nah itu dan fasilitas lain termasuk tadi kita juga memfasilitasi kalau mau mengambil spesialis bagi dokter umum biasa. Ini juga kita bantu dan termasuk hak-hak lainnya. Misalnya jasmitnya itu bagaimana tunjangan mereka tidak terlambat, itu yang kita prioritaskan karena dari Ibu katakan tadi tiga nyawa yang harus dijaga. Makanya seperti bilang Pak Prengki tadi, di samping memang dokter masih sedikit dan itu penempatan tidak merata. Nah sementara kalau dokter spesialis kandungan ini kan tidak tahu kapan orang itu datang. Kalau mungkin sakit yang lain bisa direncanakan, bisa datang siang, oh nanti operasinya jam sekian. Kalau dokter kandungan, ya mendadak-dadak orang bisa pendarahan segala macam, tidak tahu tengah malam di mana dokter harus standby dan inilah. Nah sementara kadang-kadang itu yang membuat keterbatasan dokter spesialis kandungan, sementara yang dilayani tadi dipaparkan oleh Pak Prengki sudah jelas harusnya satu dokter melayani hanya sekian. Tapi itu tadi, ini fakta yang ada. Itulah yang membuat kita pemerintah berupaya semaksimal mungkin semampu kita memberikan fasilitas, termasuk peralatan alkesnya dan rumah sakitnya juga bagaimana kita tingkatkan yang sarana prasarananya. Nah, di samping lain-lainnya, termasuk tadi hak-hak dari dokter spesialis itu yang kita maksimalkan. Jadi kalau kita bicara anggaran mungkin jauh dibanding Pulau Jawa. Karena dengan luasan wilayah itu, dengan jumlah penduduk dan masih terbatasnya infrastruktur itu masih jauh. Tetapi kita tetap, karena kita lebih ini fokus karena menyangkut nyawa. Sehingga itu menjadi perhatian kita. Itu, Bu. Terima kasih. Oke, monggo langsung Dr. Hesi. Betul. Matur nuwun Bapak, sehingga memang ini mungkin tidak hanya buat kami saya di Kabupaten Probolinggo, mungkin juga untuk daerah lain, sehingga berbarengan dengan acara malam ini memang sedang dibahas di Forkom ID se-Indonesia Bapak. Jadi kita bersama-sama memang kesejahteraan dokter mohon izin memang belum merata semua. Jadi memang kita melihat di daerah-daerah itu sangat berbeda-beda dalam mengayomi dokternya. Matur nuwun petunjuknya Bapak. Mohon izin kami kalau boleh melanjutkan ke Dr. Frenkie. Baik, Dr. Frenkie, seperti yang dokter paparkan tadi luar biasa. Saya tertarik Dok dengan regulasi jam kerja dokter yang memang saat ini kita tahu belum ada. Bahkan di regulasi kita sebagai ASN pun itu sebagai gambaran kita sebagai dokter kandungan dengan posisi standby, walaupun tidak menetap di rumah sakit setiap hari, tetapi jam kerja kita bisa mencapai dalam 1 bulan itu misalnya dengan piket 10 hari saja. Dengan 3 orang dokter
dikalikan 24 jam ditambah poli 6 hari kali 7 jam itu sudah 280 jam. Sehingga kita masih sangat jauh dengan yang jam kerja 8 jam per minggu, sehingga hanya berapa kalau kali sebulan kan sekitar 140-an jam ya dok sebulan. Dan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memang jam kerjanya masih belum sesuai sebenarnya kita itu. Bagaimana tanggapan Dr. Freddy juga dengan terkait dengan hal ini, selain kita memang belum ada di aturan perundang-undangan yang jelas, dan yang lebih baru lagi dok, sekarang ini kan kita tahu bahwa segala tindakan kita saat ini, layanan kita kerjasama dengan BPJS. Untuk detik ini, BPJS itu betul-betul detail sekali dengan jamnya. Gitu. Jadi jamnya betul-betul dihitung. Bahkan ini yang sedang diributkan kita dengan 3 jam praktek misalnya. Misalnya kita sudah datang pagi di rumah sakit kita, sesuai jam, poli. Ternyata kita mendapatkan, di poli habis pasien. Kita mendapatkan pasien di rumah sakit kita yang lain. Ada kegawatan yang harus kita tangani. Ah, itu bagaimana sebenarnya dok? Sedangkan ujung-ujungnya ini ada kabar bahwa nantinya BPJS tidak mau membayar untuk yang di saat kita sedang praktek di tempat yang satunya. Ini dok, ini kan nanti akan menjadi kelemahan kita bersama jadinya kalau yang seperti ini. Sedangkan kita tahu pekerjaan kita ini 24 jam. Ibu hamil, ibu melahirkan tidak jelas jamnya, kegawatannya juga tidak jelas, sedangkan praktek saja sakok. Misalnya kita sedang operasi, ternyata sudah jam waktunya praktek di rumah sakit yang lain. Misalnya, nah, walaupun hanya 3 tempat praktek, sedangkan kita tahu aturan BPJS sungguh ketat sehingga saat ini kebetulan saya sebagai ketua ID, semua teman rata-rata ini mengubah jam SIP-nya karena diteliti betul di Dinas Penanaman Modal itu untuk SIP dokter sekarang ini jamnya tertata. Bahkan jika waktu misalnya jarak antara rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lainnya tidak memungkinkan, ketua ID akan ditelepon, dokter ini kok tidak memungkinkan. Nah ini kan akan menjadi kendala kita bersama dok. Itu yang kita mungkin di dalam volume acara malam ini juga perlu kita bahas sehingga kita bisa memberikan masukan. Yang terakhir mungkin terkait dengan kesehatan dokter. Kita tahu di dalam akreditasi pun Dr. Freddy, pasien harus mendapatkan layanan yang seragam. Layanan yang seragam ini termasuk visita dokter misalnya di hari Minggu misalnya. Sehingga seolah-olah, apalagi yang dokter itu hanya sendirian, itu kan tidak ada penggantinya kalau visita juga harus dilakukan oleh dokter yang selevel atau dokter penanggung jawab pasien atau DPJP yang misalnya tidak ada penggantinya. Walaupun mungkin kita bisa membuat aturan dokter umum, akan tetapi kita perlu menambahkan kajian lagi kalau ternyata beda dengan spesialis yang ada di situ. Bagaimana tanggapan dari Dr. Freddy terkait dengan ini? Apakah dengan telemedicine mungkin ini bisa menggantikan ataukah memang bisa dokter ini titip dengan dokter lainnya yang ada. Terima kasih Dr. Freddy. Monggo, Pak Bambang. Monggo Dr. Freddy mungkin. Baik Dr. Jesse, ya sangat luar biasa. Jadi masalah untuk jam kerja untuk dokter spesialis, terutama di bidang objek, memang merupakan masalah nasional. Ya, jadi kita itu selalu kadang-kadang ya tadi yang Dokter Desi bilang bahwa itu kita menolong 2 nyawa, 3 nyawa sama penolongnya. Jadi setiap saat itu kita harus siap. Ya, pasien tidak mau tahu. Ya, pasien nggak mau tahu. Yang penting mereka datang jam berapapun, dianggap dokternya harus siap. Ya, padahal dokter itu juga adalah manusia. Ya, nah, sedangkan masalah BPJS memang itu, ya kita juga merasa aneh ya. Sekarang itu kok BPJS itu yang mengatur pemerintah. Harusnya pemerintah itu yang mengatur BPJS. Ya kan, dengan maksudnya dengan berkolaborasi dengan rumah sakit ya untuk mengatur cara kerja sama dengan BPJS, tapi malah sebaliknya ya, kalau BPJS itu ya semau gue aja ya, mereka mau bayar, mereka mau ngutang, ya kan, sudah dilayani mereka masih ngutang berbulan-bulan. Nah sedangkan yang tadi bahwa kita itu dokter objek itu kan itu identik dengan emergency. Yang tadi Bu Dokter bilang tadi bahwa saya lagi menyelesaikan jam kerja di suatu rumah sakit. Tiba-tiba saya harus dipanggil ke rumah sakit lain, ada emergensinya.
Nah, dan BPJS tidak mau membayar kalau dia mendapatkan dokter itu ada di rumah sakit lain. Nah, padahal kalau dokter itu tidak pergi ke rumah sakit lain, nah itu nyawa itu yang di rumah sakit itu dikorbankan. Nah, coba kalau kita tanya, kalau umpamanya apakah saudaranya kebetulan yang pasien itu adalah saudara orang BPJS gitu loh, mau nggak dokternya diam aja nggak mau pergi gara-gara menolong yang lagi tugas di rumah sakit yang satu ini, kan nggak bisa juga. Ya, itu juga pernah saya alami juga seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang ya itulah, mungkin dalam hal ini pemerintah juga harus jangan sampai BPJS itu sebagai regulator. Ya, sampai saat ini kita anggap itu BPJS sebagai regulator. Ya, kalau ada hal-hal yang kita mau bicarakan dengan BPJS, kita mengundang BPJS untuk hadir, membicarakan hal-hal yang teknis ya, yang terkait. Tapi kadang-kadang BPJS itu nggak mau hadir. Mereka nggak mau ketemu dengan DPJP-nya. Mereka cuma mau ketemu dengan pihak rumah sakit. Ya, pihak manajemen aja mereka mau ketemu. Kalau dengan dokter sendiri, mereka nggak mau. Mereka nggak mau tahu gitu loh. Nah, itu yang susahnya saat ini di semua tempat. Ya, di semua tempat bahwa ya itu tadi BPJS berkuasa. Ya, kita dokter itu kadang-kadang ya banyak makan hati ya dengan BPJS. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi memang suatu masalah nasional yang mungkin kita harus bahas secara bersama-sama dengan pihak-pihak profesi, gimana sih masa depan dokter? Ya, masa depan dokter itu gimana? Apalagi kalau dokter itu kayak di teman-teman lain itu di kabupaten itu kadang-kadang cuma sendiri. Ya, dan saya juga pernah merasakan bagaimana tugas sendiri. Wah, luar biasa itu. Saya itu jam 6 pagi saya sudah bangun, sudah visite, jam 12 malam saya harus pulang rumah. Belum lagi telepon ya, tadi ya telepon on call, lagi tidur ditelepon. Jadi memang sungguh luar biasa kita punya kerjaan ini, tapi saya yakin lah itulah kita punya kita punya amal ya. Ya memang kami berterima kasih ke Pak Bupati ya, karena kami di Kota Waringin Timur ya sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Yang mudah-mudahan ke depannya bisa ditingkatkan ya, supaya lebih banyak dokter yang mau datang ke Kota Waringin Timur ya. Tadi Bu, kebetulan kami di Sampit ini, kebetulan kami cuma mempunyai satu rumah sakit aja. Jadi cuma satu-satunya rumah sakit umum yang ada di Kota Waringin Timur. Jadi kami bekerja memang cuma satu rumah sakit aja. Jadi memang belum seperti Bu Yesi yang bilang memaksimalkan 3 rumah sakit memang ya, karena memang undang-undang mengatakan bahwa bisa pelayanan 3 rumah sakit. Nah, sedangkan kita melayani 3 rumah sakit, kok BPJS melarang? Jadi ini mana? Apakah undang-undang lebih tinggi dari BPJS atau BPJS lebih tinggi dari undang-undang? Nah, itu yang memang menjadi suatu pertanyaan gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa Dr. Freddy. Satu lagi Dok yang terkait dengan telemedicine Dok. Mohon petunjuk. Jadi bagaimana menurut Dr. Freddy? Sekarang ini kan kita tiap minggu pun harus visite kan sebenarnya. Jadi artinya memang apalagi yang tadi sendirian. Kan betul-betul waktu kita itu ya kalau memang amal semua nggak apa-apa sih Dok. Tetapi kan tetap kita juga mau punya keluarga dan kita juga butuh waktu untuk istirahat. Bagaimana menurut Dr. Freddy? Terima kasih. Regulasi telemedicine kalau untuk telemedicine itu sebenarnya undang-undang itu yang ada sekarang itu cuman antara instansi pemerintah, instansi pelayanan antara vaskes yang satu, puskesmas ke rumah sakit. Tapi kalau antar kayak tadi visite, kita harus pakai telemedicine, rasanya sulit ya. Agak sangat sulit kita memakai telemedicine. Sedangkan di undang-undang itu tadi BPJS mengatakan bahwa kalau dokter itu yang menggantikan dokter itu harus selevel ya. Itu juga ada undang-undang memang selevel. Saya berhalangan sebagai objin. Yang menggantikan saya itu harusnya teman juga yang seobjin. Tidak boleh dokter umum. Kalau dokter umum nggak dibayar oleh BPJS. Akhirnya apa? Kalau BPJS tidak membayar, selain dokternya itu dokter itu nggak dibayar, rumah sakit juga akan rugi. Rumah sakit juga sudah memberikan pelayanan, sudah menghabiskan BHP, sudah menghabiskan segala macam, tapi tidak dibayar oleh BPJS. Itu saya bilang tadi, sekarang BPJS lebih berkuasa. Ya, itu yang jadi masalah sampai saat ini yang belum terpecahkan. Ya, terima kasih. Oke. Matur nuwun. Apa kita usul ini ya? Ada tandingan BPJS.
dari FGD-nya UHT ini. Baik, matur nuwun Pak Bambang, matur nuwun Dr. Franky, Bapak Bupati. Jadi memang masih banyak permasalahan di tempat kita dan sungguh menjadikan wacana kita perlu melihat daerah lain dengan cara seperti ini. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan yang berikutnya. Kami kembalikan ke moderator. Mohon maaf jika ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yesi. Ya, tentang cukup kritis berkaitan dengan pertanyaan BPJS, pengawasan dan lain sebagainya. Ini dokternya jadi sampai buka-bukaan tadi ya, dari jam 6 pagi Dr. Franky sampai jam 12 malam. Ini kalau nggak diniati ibadah ini nggak bisa ini. Ya, diniati ibadah untuk membantu sesama ini akhirnya harus berkorban banyak. Tapi ya, itulah gambaran kita mengenai kondisi dokter di daerah-daerah yang mungkin tadi kita katakan penyebarannya belum rata. Saya juga berikan kesempatan kepada penanggap 2, Dr. Aji Bayu Kurniati. Dia adalah manajer medical center dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ya, berkaitan dengan isu ini, monggo waktu dan kesempatan saya berikan kepada Dr. Aji. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya sangat apresiasi buat Dr. Franky yang luar biasa sekali memberikan narasumber yang bagus ya, seperti itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Bupati Kota Waringin Timur, Bapak Haji Holi Kinor, yang memberikan istilahnya memberikan kesempatannya untuk bisa hadir di acara FGD ini. Dan untuk Bu Dekan Dr. Komaria, terima kasih. Juga Pak Prof. Sutarno, kemudian juga Dr. Sigit sebagai Ketua Alumni, serta teman-teman yang sebagai manajer hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Saya jadi tidak bisa bertanya ini, karena semua diambil semua oleh Dr. Yesi. Teman sejawat saya habis pertanyaannya. Bingung saya harus tanya apa ini. Tapi baiklah, saya coba ngambil sisa-sisanya ini. Tapi mohon maaf kepada Bapak Bupati, saya mau tanya sebentar Bapak. Ngapunten banget, mohon maaf. Ini melihat tadi yang disampaikan oleh Dr. Franky dan juga Bapak sendiri menyampaikan bahwa begitu luasnya Kota Waringin Timur itu, tetapi saya ingin tahu Bapak, ngapunten ya, ini dengan begitu ada informasi bahwa kekurangan distribusi tersebut, lalu bagaimana nih Bapak, kiatnya yang harus Bapak lakukan untuk memenuhi jumlah yang tepat dokter-dokter yang ada di Kota Waringin Timur, supaya tidak kekurangan, atau mungkin bisa dikatakan bisa surplus lah setidaknya, sehingga Dr. Franky nggak sampai jam 6 pagi datang, baru pulang jam 12 malam, waduh istri di rumah bagaimana ini Dr. Franky, kasihan, seperti itu. Jadi bagaimana Bapak kiat-kiatnya yang harus dilakukan sebagai Bupati di Kota Waringin Timur, agar betul-betul dokter itu bisa optimal dan juga terjaga kesehatannya. Terima kasih, Bapak. Ya, makasih Pak. Iya, silakan Pak Bupati, silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi sebagaimana tadi sampaikan Pak Dr. Franky, memang dengan Kota Timur ini kan luas sekali, Pak. Makanya jam kerja dokter ini bisa tengah malam, karena kalau rujukan dari daerah pedalaman dengan kondisi yang jalan seperti itu kan ada yang sampai perjalanan naik ambulan itu 6 jam dan kondisi jalannya tidak bagus baru sampai ke rumah sakit. Sehingga kadang-kadang sampai ke rumah sakit kondisi pasien itu kondisi sudah sangat parah. Ini yang kadang-kadang sementara waktunya pun tidak menentu. Makanya kalau tugas di tempat kami, dokter itu masih sangat kekurangan dengan duduk dengan keadaan dokter yang ada. Tapi inilah kenyataan yang kita alami. Nah, dalam rangka memenuhi itu, itulah salah satu kita yang kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat dan juga dengan UGM ini menyekolahkan anak-anak kita. Saat ini saya mulai dari SMA yang berbakat itu sudah kita kasihkan beasiswa supaya mengarah ke sana dan juga kita itu tadi
Kalau bicara kenapa kita kasih insentif fasilitas rumah dinas, mobil dinas, itu maksud kita salah satu daya tarik supaya dokter yang ada di Jawa kemungkinan berkenan atau bersedia untuk bisa pindah ke Kalteng dan khususnya Kota Timur di Sampit, karena kita membutuhkan dokter-dokter ini. Nah, ini memang butuh waktu jangka panjang karena memang kita menyiapkan SDM ini kan tidak seperti membangun fisik langsung kelihatan, tapi butuh waktu, butuh proses, dan butuh biaya juga. Tetapi kita berkomitmen, apalagi Rumah Sakit Dokter Umum Merjani ini satu-satunya, tapi juga merupakan rujukan. Jadi dari sisi fasilitas kita berusaha menyiapkan, dan dengan kerjasama itu harapan kita ada beberapa dokter umum ini yang kita sekolahkan ke spesialis, sehingga nanti ada semacam kontrak tidak pindah kemana-mana. Karena mungkin walaupun tadi saya dengar dari Ibu bahwa di Probolinggo hanya sekian tunjangannya, di Kotim itu TPP-nya 35 pun itu masih rendah sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh dokter, karena tidak mengenal jam pelayanan tadi. Tidak sama dengan PNS biasa. Kalau PNS biasa kan dari pagi sampai jam sekian pulang dan tidak ada resiko. Tapi kalau dokter ini pun tidak sama. Kalau dokter, ya saya katakan dokter, misalnya dokter ortopedi, mungkin bisa ditentukan jam operasinya karena bisa tidak bermasalah tertunda. Tapi kalau dokter kandungan ini menyangkut nyawa, jadi tidak mengenal waktu dia, purna waktu dia. Ini juga yang perlu bagaimana yang saya sarankan tadi, ada regulasi khusus untuk melindungi itu. Belum lagi kalau digugat malpraktek, itu berhadapan dengan hukum sendiri, tidak ada perlindungan. Nah, tadi Ibu menyinggung juga BPJS, itu memang benar, Bu. Kami di Kota Timur ini menyiapkan 1 tahun tuh 52 miliar untuk WACI. Nah, kemarin saya sempat ribut juga, sempat mau saya putusin kontrak kerjasama di BPJS ini. Tapi kita ditekan dari pusat, harus WACI. Sementara kita menyiapkan anggaran besar itu, tapi banyak keluhan terhadap pelayanan BPJS. Seperti bilang Pak Prengki tadi, BPJS ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat, membantu, tapi justru membebani bagi kami di daerah itu. Karena dulu sebelum ada BPJS, kita cukup dengan 15 sampai 20 miliar cukup 1 tahun untuk semua warga kita yang tidak mampu. Tapi dari BPJS 52 ini ada saja jenis penyakit yang tidak dijamin. Nah, ini kan aneh. Nah, jadi ini juga salah satu pengurus advokasi juga kita sampaikan kemarin di pusat. Supaya ya kalau perlu tidak usah ada lembaga BPJS ini kalau membebani. Apalagi seperti dikatakan Pak Prengki tadi, yang sudah selesai pengajuan alasan dengan administrasi macam terlambat pembayarannya. Sementara pemerintah daerah itu harus WACI dengan contoh kami aja 52 miliar 1 tahun harus mengeluarkan dana untuk BPJS itu. Nah, jadi itu Pak upaya yang kami lakukan, dan ini terus menerus karena memang dengan jumlah dokter spesialis yang ada khususnya kandungan di tempat kami ada 3, saat itu ada 3 kandungan, itu sangat jauh dari kebutuhan. Masih sangat jauh dari kebutuhan. Jadi kalau dibanding tadi misalnya 10.000 satu dokter, ini kan jumlah penduduk itu kan 600.000. Berarti harus berapa dokter seharusnya. Ini baru kita bicara kenapa dokter kandungan ini berbeda, yaitu tadi karena memang sakitnya itu tidak mengenal waktu dan resikonya sangat tinggi. Nah, jadi dengan keterbatasan sumber daya manusia daerah pedalaman, kadang-kadang harusnya sudah periksa ke dokter, harusnya sudah rujuk ke dokter, tidak begitu parah sudah kondisi, mohon maaf, sudah kondisi sangat parah, ibarat kanker stadium 4 baru itu ke rumah sakit. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan kita di sana. Nah, itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Betul-betul luar biasa sekali. Sudah sepantasnya memang Bapak jadi bupati yang terhebat ini. Baik, terima kasih banyak. Memang visinya Bapak sangat bagus sekali. Baik, terima kasih. Kemudian sama Dr. Franky, saya juga sedikit ada pertanyaan. Mohon maaf, ini saya juga ngais-ngais pertanyaan ini karena sudah habis sama Dr. Yesi tadi. Begini dokter, bagaimana yang bisa dokter lakukan jika pada saat dokter melakukan operasi untuk melahirkan, tapi pada saat itu juga pasien dokter melakukan persalinan, ada persalinan di tempat lain seperti itu. Nah, ini kan kalau misalnya diserahkan kepada wewenang ke bidan atau sebagainya, dan pasiennya tidak berkenan, ini kan menjadi suatu hal yang tanda kutip hukum yang akan berjalan.
seperti itu, tidak relanya, tidak setujunya, atau mungkin juga merasa tidak diperhatikan oleh dokternya. Nah, ini kan memang distribusi yang masih kurang di Kota Waringin. Tapi kalau ada seperti itu saat ini, apa yang dilakukan oleh Dr. Franky? Apakah seperti tadi disampaikan oleh Dr. Yesi melalui telemedicine seperti itu? Seperti itu, Dr. Franky. Monggo, Dok. Oke, monggo Dr. Franky. Terima kasih, Pak. Ya, memang tadi kan disinggung bahwa kalau salah satu dokter berhalangan untuk hadir, maka itu harus digantikan oleh dokter lain yang selevel. Jadi harus kalau objin, harus dengan objin. Kebetulan kalau saya mendapatkan hal tersebut, dan itu merupakan suatu emergensi, saya lagi operasi, tiba-tiba ditelepon, yang ngangkat kan bukan saya ya, pasti ada asisten yang ngangkat, melapor bahwa ada persalinan macet, atau perlu tindakan lain, tindakan vakum atau apa, maka saya akan melakukan suatu kolaborasi dengan teman sejawat objin juga. Kebetulan kami di sini juga ada 4 orang sekarang ya. Dulu ini sudah 4 orang ya. Dulu 1, 2, 3, dan 4 sekarang ya. Jadi kita pasti minta tolong ke teman sejawat lain untuk meng-cover dulu pertolongan yang ada. Kecuali kalau memang sendiri, ya mau tidak mau, kita delegasikan ke bidan yang ada di kamar bersalin. Ya paling kira-kira itu, karena kalau untuk secara hukum, maka kita kan bisa mendelegasikan kewenangan kita ke bidan yang sudah ada kompetensinya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, setidaknya kan Dr. Franky mungkin juga dari Bapak Holikinor mungkin juga membantu dalam artian bahwa itu kasus yang memang betul-betul sama-sama tidak bisa ditinggalkan. Tetapi dengan kondisi SDM atau dokter kandungan yang terbatas sekali. Ya, baik. Terima kasih banyak atas presentasinya Dr. Franky, kehadiran Bapak Bupati. Monggo Pak Babang, saya sampai sini. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya Dr. Haji Bayu. Ya, tadi pertanyaan cukup menarik. Jadi kita bisa tahu anggaran dari Kabupaten Kota Waringin aja 52 miliar ya. 52 miliar, tapi kok sejak ada BPJS tetap nggak cukup gitu. Jadi ini jadi menarik. Ini udah ditambah masih nggak cukup. Jadi dan terus bayarnya juga kan tidak rutin gitu ya, karena BPJS kadang-kadang masih verifikasi dan lain sebagainya. Oke, saya membuka pertanyaan Bapak Ibu dari para peserta FGD malam ini. Nah, monggo yang berkenan silakan untuk raise hand. Tadi ada Pak Dr. Agung Sidiatmojo. Monggo Dr. Agung disampaikan kepada siapa dan sampaikan pertanyaan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Ari. Izinkan saya menyapa sebentar nih. Selamat malam Bu Dekan, selamat malam Prof. Tarno, selamat malam Dr. Sigit sebagai Ketua Alumni, kemudian Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu peserta FGD yang lain. Ini tema malam ini luar biasa ya, menarik. Jadi sudah jamak terjadi di rumah sakit manapun dan sering menjadi bahan, kalau orang Jawa bilang ayal-ayalan gitu ya. Seringkali rumah sakit itu dari pihak tenaga medis ya, dengan kepegawaian, kemudian dengan kepegawaian daerah, itu dari dulu hal seperti ini itu seperti lingkaran setan, enggak selesai-selesai gitu ya. 3 tahun tidak ada solusinya, 3 tahun ganti bupati, ganti BKD ganti, diudrek-udrek lagi, dievaluasi lagi seperti itu. Namun ada beberapa hal atau poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan regulasi beban kerja dokter ya, terutama tadi disampaikan Dr. Yesi untuk dokter objin itu menyelamatkan 3 nyawa ya. Ini kebetulan kalau saya yang bius anestesi itu malah mungkin lebih dari 3 nyawa. Nyawa saya sendiri, kemudian nyawa yang operator lain, karena saya juga meladeni yang dari situnya orto, mungkin dari THT, mungkin dari apa yang lain begitu. Yang poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya ada sedikit disinggung terkait dengan regulasi beban kerja dokter itu di dalam Kepmenkes 772 tahun 2002 tentang HBL. Ya, kita ketahui bahwa HBL itu sebagai rujukan regulasi tertinggi di dalam rumah sakit. Ya, kenapa di dalam HBL itu ada 2 poin utama, yaitu corporate bylaw dan medical staff bylaw. Kenapa kok medical staff bylaw? Menurut pandangan saya, karena ada karakteristik yang berbeda di situ. Termasuk di dalamnya adalah
beban kerja dan jam kerja. Sehingga kalau mungkin Bapak Ibu sempat membuka di situ ya ada klausul jelas itu ditulis secara jelas bahwa staf medis bukanlah, itu ditulis jelas dengan tanda petik bahkan, bukan merupakan seperti pegawai rumah sakit yang lain. Karena dia mempunyai kompetensi, tanggung jawab terkait kegawat daruratan, dan lain sebagainya. Sehingga dibuka peluang di dalam HBL itu bagaimana rumah sakit mengatur terkait evaluasi kinerja di dalamnya adalah termasuk jam kerja. Monggo, karena tiap rumah sakit mungkin karakteristiknya berbeda. Beban kerja rumah sakit saya berbeda dengan beban kerja rumah sakitnya Dr. Yesi, Dr. Aji beda, gitu ya. Sebagai contoh tempat saya ya, itu pergumulan itu 3 tahun selesai, nanti ganti lagi, diudrek-udrek lagi, apalagi BPJS ikut campur lagi seperti itu, wah jadi ribut lagi. Akhirnya advokasi itu menjadi lama dan panjang, dan jalan keluarnya apa? Oke, waktu itu saya yang paling ngotot bahwa kinerja seorang dokter itu tidak bisa berdasarkan time base. Saya bilang begitu. Harus masuk jam sekian, pulang jam sekian, itu tidak bisa. Karena di luar itu kita punya tanggung jawab yang melekat 24 jam. Sehingga jalan tengahnya yang kita capai, yang sampai saat ini dipraktikkan adalah kita tetap absen tiap hari, tetapi tidak terpatok jam. Yang penting dalam 1 hari ada absen masuk dan pulang. Jadi itu tergantung karakteristik ya. Monggo nanti kalau mungkin saya dari titip bagaimana pengalaman di tempat Bapak Bupati, mungkin nanti bagaimana evaluasi kinerja dokternya, bagaimana itu kalau di tempat saya seperti itu. Tempat saya seperti itu, sehingga kita harus fokus membedakan bahwa beban kerja seorang dokter itu nggak bisa dibikin time base, itu nggak bisa. Orientasinya adalah volume base, sehingga ada 1 TS saya, teman sejawat saya, itu mogok internal semua itu. Ya sudah, kita masuk jam 7 sampai jam 2 sesuai perundang-undangan yang diminta. Oke, beban kerja kita 40 jam, bahkan lebih enggak apa-apa. Tapi di luar jam itu kita tidak menerima konsul. Jadi akhirnya malah repot nanti. Gitu ya. Kalau kita mau kaku kan kita enggak bisa. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak hanya sekedar hukum positif harus begini, enggak boleh dilanggar, enggak bisa seperti itu. Karena karakteristik dokter berbeda. Poin kedua, oleh karena tadi yang sudah saya sampaikan di depan tadi, mungkin ini menjadi bahan masukan bagaimana kita mengadvokasi hal-hal seperti ini kepada pihak ketiga seperti BPJS. Kita tuh nggak bisa disamakan dengan profesi-profesi yang mempunyai pola kerja yang tetap tiap hari atau time base gitu. Sehingga harus masuk jam sekian, ya nggak bisa gitu loh. Kecuali kalau memang ke depan kita itu memang sudah gajinya memang sudah ditetapkan fixed rate ya gitu ya. Anda masuk jam 7 sampai jam 2 gaji sebulan 50-60 juta, tapi tidak boleh di tempat lain, harus masuk seperti itu. Lah monggo. Cuman kalau melihat kondisi seperti ini ya kayaknya memang ya belum bisa. Sampai sekarang pun regulasi yang saya lihat untuk memberikan peluang mengatur jam kerja dokter itu yang ada diserahkan di HBL rumah sakit sendiri, bagaimana mengatur medical staff bylaw termasuk di dalamnya adalah jam kerja. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ini hanya pandangan saya, bukan pertanyaan. Mungkin nanti ada tanggapan atau yang lain. Terima kasih Pak Ari, waktu dan tempat saya kembali. Oke, terima kasih Dr. Agung. Jadi pengalaman di rumah sakit berbeda-beda dan tata penanganan juga berbeda-beda. Oke, saya memberi kesempatan juga kepada Dr. Ricardo. Ada Dr. Ricardo? Ya, selamat malam. Ya, Dr. Ricardo, mungkin bisa disampaikan pertanyaan atau terima kasih. Persoalan yang dihadapi. Terima kasih Pak Bambang untuk waktunya. Selamat malam untuk para pembicara. Jadi ini mungkin bukan lebih ke arah dari kami, cuman ingin menanyakan aja, apabila ada kasus di mana SPOG tersebut dikarenakan suatu beban kerja sehingga beliaunya kesulitan untuk dikonsuli. Nah, kemudian ada pasien sehingga pasien tersebut dalam kondisi darurat dikonsuli karena overload beban kerja, spesialis tersebut tidak dapat mengangkat telepon. Nah, kemudian ada suatu gugatan terhadap dokter objin tersebut. Nah, di manakah istilahnya perlindungan hukum untuk dokter objin tersebut? Karena kita tahu seperti sehebat apapun seorang dokter, dia tetap butuh waktu untuk istirahat dan tidak mungkin 24 jam dia bisa
istilahnya menerima telepon dan langsung datang, istilahnya seperti Superman yang tidak ada ujung tenaganya. Nah, kira-kira perlindungannya untuk dokter objin tersebut seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah overload beban kerja itu bisa dilihat sebagai suatu untuk meringankan lah di pengadilan atau seperti apa untuk yang overload beban kerja, karena memang ini kondisinya terjadi di suatu daerah yang memang dokter objin tersebut sendiri mungkin di daerah yang sangat terpencil, sehingga dia harus mengcover daerah-daerah yang memang tidak ada teman sejawat yang lain. Kurang lebih seperti itu pertanyaan saya, Bambang. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ricardo. Mungkin saya serahkan kepada Pak Bupati tadi berkaitan dengan pertanyaan Dr. Agung. Gimana nih di Kota Waringin mengenai pengaturan jam kerja tadi kata Dr. Agung kan setiap 3 tahun berubah ya, di PKD itu eker-ekeran apa mesti terjadi bentrok gitu ya. Akhirnya terjadi kesepakatan. Bagaimana mungkin pengalaman atau perbandingan kalau di Kota Waringin mengatur mengenai jam kerja di dokter spesialis, dokter-dokter. Monggo Pak Bupati. Ya, makasih Pak Moderator. Jadi khususnya untuk memang kita khususnya BKD kan mengumpulkan dari absensi itu. Jadi ada ketentuan biasanya jam kerja jam 7 sampai jam sekian. Tapi khusus untuk rumah sakit di tempat kami, ini tidak bisa diterapkan seperti itu. Karena dokter bisa aja seperti bilang Pak Prengki tadi, bisa saja pulang jam 12 malam. Pulang jam 12 malam, nggak mungkin bangun pagi, kadang-kadang bisa pulang jam 12 kan belum tentu langsung tidur. Bisa saja jam 1, jam 2 baru bisa tidur. Karena kecapean, mungkin lelah dan segala macam. Nah, sehingga kita untuk jam kerja itu tidak diserahkan sepenuhnya ke rumah sakit. Mereka yang mengatur, karena ada perbedaan. Ada yang memang staf TO itu ada jam kerjanya. Tapi khusus dokter, ini berbeda. Jadi tidak harus wajib dia jam 7 atau jam 8 sudah harus absen. Ini juga kita atur di sana itu dengan peraturan bupati. Jadi tidak harus bergantung dengan pagi harus. Di samping itu juga kita juga memberikan kebebasan kepada dokter-dokter spesialis ini yang juga ada buka praktek. Itu ada buka praktek di luar jam-jam tertentu, itu juga tetap kita berikan kesempatan untuk menambah penghasilan di luar dari yang kita berikan di rumah sakit atau oleh pemerintah daerah. Jadi di sana tidak terlalu diatur, diserahkan sepenuhnya ke rumah sakit. Jadi rumah sakit yang membedakan, ada yang di staf tata usaha dia pakai jam kerja jam sekian sampai sekian, tapi khususnya dokter-dokter terutama yang spesialis ini tidak bergantung dengan jam tersebut. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Silakan Dr. Franky memberikan tanggapan. Masih mood. Ya, terima kasih. Untuk masalah jam kerja memang kami itu meminta juga pemerintah daerah untuk fleksibel ke kami, karena karena kita itu dokter itu 1x24 jam kerja ya. Kalau kita pun tidur kadang-kadang bunyi telepon harus angkat, ya kan? Harus ngangkat. Kadang-kadang ya itu yang paling sialnya itu pas angkat tuh salah sambung jam 2 subuh. Nah, itu masalahnya. Salah sambung. Waduh. Ya, jadi kadang-kadang itu kami tetap siap ya, walaupun 24 jam ya kami tetap melayani. Sebab itu kami juga bermohon waktu itu kepada pemerintah daerah untuk jam kerja kami dokter spesial itu lebih fleksibel, karena kami itu mempunyai tanggung jawab moral. Ya, itulah kami mempunyai tanggung jawab moral. Kami mungkin agak terlambat ke rumah sakit karena mungkin tadi malam habis operasi emergensi jam 4 subuh, pulang rumah jam 5, ketiduran, bangun jam 8. Ya, tapi toh kami ke rumah sakit, yang pasti kami akan selesaikan kerjaan kami dulu di rumah sakit, baru kami pulang. Gitu. Jadi kami pun pulang kadang-kadang jam 4 sore, jam 5 sore. Jadi ya, dan itu memang tidak ada yang tahu sebenarnya. Tidak ada yang tahu bahwa kami pulang jam berapa pun, tidak ada orang yang tahu. Kami pun tengah malam datang pun, sebenarnya tidak ada juga yang pimpinan rumah sakit yang tahu bahwa si dokter A itu ada kerja jam 4 subuh. Nggak ada. Yang tahu itu kami sendiri sama tim operasi yang tahu. Jadi memang kami meminta kelonggaran ya, bahwa kami itu bebas untuk masuk jam kerja, tapi kami tetap bertanggung jawab baik secara moral maupun tanggung jawab ke pasien tersebut. Terima kasih.
Terima kasih. Mungkin dari Dr. Yesi, gimana kalau di Probolinggo bagaimana pengaturannya? Termasuk juga tadi pertanyaan Dr. Ricardo, bagaimana kalau terjadi seperti itu? Iya, siap Bapak. Jadi memang di Kabupaten Probolinggo jujur, kami menolak untuk absen Finger itu kami menolak. Karena yaitu tadi 24 jam pekerjaan kita kalau hanya untuk Finger istilahnya absensi. Jadi alhamdulillah untuk kejadian absensi kami diizinkan untuk tidak melakukan absensi seperti pegawai yang lainnya. Jadi khusus untuk dokter tidak absensi. Jadi ini masih alhamdulillah karena memang kita juga menyatakan bahwa kerjaan kita itu full 24 jam. Tidak setuju dengan bagian lain yang memang mohon maaf 3 shift begitu Pak Bambang. Jadi alhamdulillah masih masih di ACC untuk tidak melakukan absen Finger. Sehingga absennya rapelan kalau misalnya harus tanda tangan itu ya mohon maaf memang dirapel untuk tanda tangannya. Itu yang masih dilakukan. Ya, baik. Terkait dengan pertanyaan Dr. Ricardo tadi, ya memang kita semua masih manusia biasa. Ini memang sampai dengan detik ini pun sebagai dokter spesialis kandungan yang jamnya tidak jelas, kadang-kadang kita sebagai manusia ya memang perlu istirahat dan ketiduran pun seharusnya ya tidak boleh, tetapi ya namanya manusia pasti kita tertidur. Sehingga di sini kami melihat bahwa kemungkinan pekerjaan kita ini memang syarat full dengan kejadian yang memang kita tidak berinisiatif untuk akan melakukan malpraktek, akan tetapi mungkin kelalaian itu bisa akhirnya berisiko untuk berujung pada tuntutan. Sehingga kita tahu saat ini belum ada undang-undang yang khusus untuk menangani itu, sehingga kita hanya berlindung pada undang-undang yang ada. Perlindungan hukum dokter yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, di mana pada posisi kedua undang-undang tersebut itu pun hanya fokus pada perlindungan hukum terhadap dokter saat pasien yang menjadi korban. Nah, bagaimana saat sekarang ini dokter bisa menjadi korban keluarga pasien yang tidak puas